Hipnosis adalah suatu cara atau suatu upaya dari pemberdayaan pikiran bawah sadar. Jadi di mana klien atau pasien itu diminta untuk memberdayakan dirinya sendiri, menggunakan sugesti-sugesti atau afirmasi-afirmasi positif yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Begitulah hipnosis. Cara kerjanya ya seperti yang tadi, sugesti atau afirmasi yang dimasukkan kepada klien itu dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Lakukan dan usahakan pada waktu yang sama. Kenapa harus dilakukan pada waktu yang sama? Karena kita mengharapkan pada waktu yang sama memori sudah menyimpan, baik itu suasana, jamnya, itu akan dapat lebih bisa dan lebih baik diterima. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya hipnosis sudah lama sekali dikenal. Awalnya memang diterima seperti kurang baik atau negatif. Tapi dengan berkembangnya ilmu dan pengetahuan, dengan banyaknya informasi-informasi yang didapatkan, akhirnya ilmu hipnosis berkembang di Indonesia dengan begitu baik. Bukan hanya untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan saja, seperti kecemasan yang berlebihan, trauma, fobia, atau rasa takut, dan lain-lain. Tapi perkembangan pada saat ini di Indonesia, hipnosis bisa digunakan untuk ilmu hypnoparenting, di mana kita bisa mengajarkan anak-anak sedari kecil untuk disiplin anak-anak. Hipnosis saat ini juga bisa digunakan untuk marketing, di mana kita mengenal hypnomarketing. Juga untuk dunia perusahaan, di mana hipnosis digunakan untuk biasanya itu di bagian HRD pada saat wawancara karyawan-karyawan baru. Jadi hipnosis sudah sangat berkembang, bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Yang kita butuhkan di dalam praktek hipnoterapi atau memberikan terapi kepada klien sebenarnya tidak terlalu rumit. Jika seorang hipnoterapis mempunyai suatu ruangannya bisa kita setting seperti nyaman buat si klien. Nyalakan lampu yang remang-remang agar tidak mempengaruhi cahaya atau mata. Kemudian gunakan aromaterapi untuk membuat suasana nyaman. Dan yang terpenting adalah nyalakan musik relaksasi. Itu akan membuat suasana nyaman. Pada saat terapi dilaksanakan, si pasien akan lebih rileks dan lebih nyaman sehingga bisa tidur lebih dalam kondisi hipnosis. Penerapan hipnosis dalam kehidupan sehari-hari yang paling dasar adalah rileks. Di mana semakin rileks seseorang, itu akan semakin tenang dan akan semakin membawa dampak positif dalam kehidupannya. Makanya dalam kehidupan hipnosis, kita akan membiasakan seorang hipnoterapis selalu akan memberikan upaya, saran kepada klien atau pasien untuk selalu berpikir positif, berucap positif, dan bertindak positif. Pada hipnoterapi, kita bisa melihat tanda-tanda pasien sudah dalam keadaan hipnosis, yaitu salah satu tanda yaitu adalah pasien sudah dalam keadaan hipnosis. Kita bisa mengangkat tangannya akan terjatuh seperti handuk basah. Kemudian kita bisa melihat dari gerakan nafas. Nafas pasien sudah tidak lagi gerakan yang diatur. Kita bisa melihat dari kelopak mata, baik tarik nafas, hembuskan, ya, lebih tenang, lebih rileks. Kelopak mata sudah tidak berkedip-kedip kembali. Dan pada saat ini kita bisa memasukkan sugesti positif sesuai dengan kebutuhan klien.